Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di pagi menjelang siang ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya buat teman-teman semua ya, tetap semangat ya kawan-kawan ya, meski rekondisi daripada keadaan sektor kripto kali ini teman-teman ya, di hari ini kurang menguntungkan bagi kita. Cuman ya harus tetap semangat dan ingat ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di pagi menjelang siang ini teman-teman ya. Dimana kalau kita update terlebih dahulu dari segi market cap aja udah terlihat sangat jelas dia turun ya. Kemarin itu udah menyentuh di area 2,4 lah ya. Kali ini berada di area 2,32. Fair and Greed Index masih sama seperti kemarin di range 57 dalam kondisi netral. Dan kinerja daripada Bitcoin dia udah koreksi teman-teman ya, sampai di range harga 63 ribuan ya, kurang lebih sekitar 3 ribuan lah ya dia mengalami koreksi. Dan kalau kita lihat untuk beberapa altcoin teman-teman, tentunya di pagi menjelang siang ini teman-teman ya kurang menguntungkan lah bagi kita, karena mayoritas seperti Shiba Inu, Polkadot, Chainlink ya hampir merata dari sektor meme juga mengalami penurunan yang signifikan, apalagi Shiba Inu dengan penurunan 9,57% teman-teman ya hari ini. Dan sebenarnya kalau nggak salah teman-teman ya penurunan kali ini itu kayaknya dipicu dengan peretasan yang terjadi dari satu exchange terbesar di India kalau nggak salah, yaitu WazirX ya teman-teman ya, yang dimana exchange tersebut terjadi eksploitasi atau peretasan yang dimana mengakibatkan penurunan ini ya, termasuk daripada Shiba Inu, Floki ya, dan masih banyak lagi altcoin lainnya yang notabene dari situ cukup besar juga yang dijual teman-teman ya. Makanya di sini dropping gitu ya. Nah, informasinya dari Arham teman-teman, di mana pembaruan ya peretasan WazirX sudah keluar dari Shiba senilai 102,1 juta US dollar dicuci pagi ini ya dari WazirX, dan kini telah dijual seluruh oleh penyerangnya. Nah, jadi ya kalau kita lihat teman-teman ya, Shiba Inu juga terkena imbasnya gitu teman-teman. Dimana kalau kita lihat bersama-sama ya, ini bisa kalian lihat sendirilah di sini teman-teman ya. Ada beberapa altcoin seperti Shiba Inu, terus Uniswap ya, terus ya banyak lagi lah ya yang diretas oleh si peretas ini teman-teman ya. Kalau kita lihat bersama-sama ya, bisa kalian lihat sendirilah ya. 6 menit, 7 menit, 8 menit ya, ini ngejual Shiba semua teman-teman ya, ngejual Shiba dengan value yang cukup besar juga teman-teman ya nilainya gitu ya. Ya jadi ini penyebabnya kenapa Shiba ini juga mengalami koreksi teman-teman, tapi altcoin juga terkena imbasnya ya, karena mungkin bukan hanya Shiba, ada Floki juga, Bitcoin, dan mungkin masih banyak lagi altcoin lainnya teman-teman ya, yang dimana di sini menimbulkan kepanikan dari usernya WazirX juga kan, seperti itu teman-teman. Makanya terjadi penurunan lah kalau menurut saya, seperti itu teman-teman ya. Dan di satu sisi teman-teman, dengan adanya berita peretasan di sini kita melihat ya berikutnya harga daripada Shiba Inu, jika Shiba memang menjadi entitas 1 triliun dolar seperti yang diprediksikan oleh Kusama. Memang sempat kita bahas ya, tujuan daripada Satoshi Kusama adalah membawa Shiba Inu ke entitas 1 triliun dolar teman-teman ya. Yang dimana ini sebenarnya cukup menarik teman-teman, cukup menarik jika ya Shiba Inu menjadi aset kripto dengan market cap pasar sebesar 1 triliun dolar teman-teman ya, market cap pasarnya 1 triliun dolar. Cuman kalau menurut secara logika kan ini nggak masuk akal teman-teman, nggak masuk akal, sedangkan Bitcoin aja belum gitu ya kan. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk jangka panjang ya, mungkin Bitcoin bakal di atas 2 triliun ya, 3 triliun ya, tentunya Shiba memiliki potensi dong ya untuk mencapai di area 1 triliun dolar dari segi kapitalisasi pasarnya ya. Seperti yang diprediksikan oleh pengembang utama Satoshi Kusama, nilai dapat melonjak hingga 9.743% teman-teman ya, hingga menghapus dua angka 0 di depannya atau kill 20 ya.
Kill 20. Pengembang utama Satoshi Kusama terus-menerus menyatakan bahwa Shiba Inu mampu mencapai tingkat yang lebih tinggi pada bulan Maret. Kusama berpendapat bahwa targetnya adalah di area 12 dengan 30 di belakang koma dengan kill 10 merupakan perkiraan yang terlalu rendah untuk Shiba. Baru-baru ini Kusama diwawancarai oleh majalah bisnis terkemuka Arabian Business ya. Selama wawancara, pengembang utama tersebut menambahkan tujuan jangka panjang ekosistem Shiba Inu. Menariknya, Kusama menegaskan bahwa tujuannya adalah menjadikan Shiba sebagai entitas terdesentralisasi pertama di dunia yang bernilai triliunan dolar, teman-teman ya. Nah, Shiba Inu telah berkembang pesat sejak diluncurkan pada Agustus tahun 2020. Para pemimpin industri seperti pendiri Ethereum, Vitalik Buterin awalnya meremehkan potensi proyek tersebut. Ya, Buterin mengakui pada bulan Maret bahwasanya Shiba melampaui ekspektasinya. Namun komentar Kusama menunjukkan bahwa pencapaian yang lebih tinggi mungkin saja terjadi. Harga Shiba Inu pada market cap pasar sebesar 1 triliun dolar ya. Dengan kapitalisasi pasar yang kini mencapai di area 10,148 miliar dolar, Shiba menjadi mata uang kripto terbesar ketiga ya. Ke-13 di dunia. Jika Shiba Inu mengklaim market cap-nya sampai ke area 1 triliun, Shiba akan berada di posisi kedua setelah Bitcoin dengan daftar aset terbesar. Namun, valuasi ini akan menuntut lonjakan harga yang besar juga. Shiba Inu saat ini diperdagangkan pada area 1724 dengan jumlah pasokan yang beredar melebihi 589 triliun token. Shiba harus melonjak ke harga 1697 dengan kill 20 untuk mencapai valuasi 1 triliun dolar. Dengan asumsi pasokan tetap stabil, ini akan menuntut peningkatan 9.743% dari harga saat ini. Suatu prestasi yang dianggap mungkin oleh beberapa penggemar pasar ya, dianggap mungkin oleh penggemar pasar. Nah, dengan kenaikan sekitar 9.743% teman-teman ya, itu dipatok dengan circulating supply-nya yang tetap stabil. Tetap stabil berarti ya kisaran di area 589 triliun bukan ya. Tapi kan kita melihat sistem deflasi daripada Shiba Inu juga berjalan teman-teman. Maka ya tidak menutup kemungkinan kalau memang market cap-nya bisa ke ranah situ, harganya jauh lebih tinggi daripada yang diprediksikan ini. Kenapa? Karena ada mekanisme deflasinya, burn ya. Dan kita pun nggak ada yang tahu teman-teman kapan burn otomatis itu akan terjadi. Siapa tahu dalam waktu dekat ya kan, burn otomatis bisa terjadi. Dapps daripada Shibarium semakin banyak teman-teman ya, integrasi di mana-mana ya, tidak menutup kemungkinan tingkat pembakaran akan semakin meninggi. Seperti yang disampaikan Lucy ya, bahwasanya tim sedang memasak di belakang ini, dan mungkin ini tentang pembakaran yang notabene ya banyak yang mengatakan pembakaran Shiba Inu itu bisa mencapai di triliunan token. Ya semoga saja ya ini akan membawa nilai yang lebih positif lagi ke depannya. Jadi untuk jangka panjangnya Shiba Inu masih oke, sampai saat ini masih oke teman-teman ya. Ya cuman secara finansial harga memang dia lambat ya, dia lambat karena kita ketahui lah ya, kendala terbesar daripada Shiba Inu itu bukan hanya bukan terjadi dari use case-nya, fungsinya ya, bukan terjadi dari itu, tapi terjadi dari faktor supply. Itu aja teman-teman. Kalau kita mengatakan fungsinya, Shiba Inu banyak fungsinya, buat beli ini, buat beli itu, nyewa ini, intinya banyak fungsinya ya. Teknologi yang ditawarkan juga ada ya, teknologi yang ditawarkan juga ada teman-teman ya, blockchainnya Shibarium. Sedangkan kendala terbesar ya di supply-nya aja. Jadi buat kalian kalau investasi di Shiba atau membeli token Shiba Inu ya, kalian pahami ya, jangan hanya berpikir wah siapa tahu nih Shiba Inu bisa memang benar-benar meledak, tapi kita juga harus berpikir oh supply-nya masih banyak nih ya. Jadi kita perlu melakukan ya, timnya melakukan pembakaran dengan jumlah besar agar harganya naik. Jangan pernah berpikir manisnya doang teman-teman, tapi kalian juga harus berpikir pahitnya ya. Seperti itu. Mungkin kalau kalian berinvestasi dengan jumlah besar ribuan dolar gitu teman-teman ya, naik 5-10% it's okay, karena kerasa gitu. Cuman kalau kita
masuk sekitar ya di bawah $100, ya tujuannya tetap untuk long term kalau saya, teman-teman. Oke, mungkin ini dulu ya, kalian harus tetap disclaimer karena segala sesuatu itu bisa terjadi, bisa naik ribuan persen, bisa dumping sampai kerak bumi juga dalam hitungan menit. Jadi tetap semangat ya, dan salam cuan.